Georges Santayana. Nama asli Georges Santayana adalah Jorge Auguste Nicolas Ruiz de Santayana. Ia lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1863 di Madrid, Spanyol, dan meninggal pada tanggal 26 September pada tahun 1952 di Roma, Italia. Ia merupakan seorang filsuf, penyair, dan humanis yang memberikan kontribusi penting bagi estetika, filsafat spekulatif, dan kritik sastra. Ia lahir di Madrid dari orang tua berkebangsaan Spanyol yaitu Josefina Borges dan Agustín Ruiz de Santayana. Georges Santayana tidak melepaskan kewarganegaraan Spanyolnya. Dan meskipun Georges Santayana menulis dalam bahasa Inggris dengan halus dan tenang, ia mulai mempelajari bahasa Latin sampai dibawa untuk bergabung dengan ibunya di Boston pada tahun 1872. Georges Santayana tinggal di New England hingga 40 tahun. Georges Santayana lulus dari Boston Latin School dan Harvard College pada tahun 1886. Kemudian menghabiskan 2 tahun belajar filsafat di Universitas Berlin sebelum kembali ke Harvard untuk menyelesaikan tesis doktoralnya di bawah pragmatis William James. Georges Santayana bergabung dengan Fakultas Filsafat pada tahun 1889 bersama James dan Josiah Royce yang idealis membentuk 3 serangkai filsuf yang brilian. Namun keterikatannya dengan Eropa sangat kuat. Dia menghabiskan musim panasnya di Spanyol bersama ayahnya, mengunjungi Inggris, dan menghabiskan cuti panjang di luar negeri, di Universitas Cambridge, di Italia dan Timur, dan di Sorbonne. Karya Georges Santayana. Georges Santayana mulai menulis The Essence of Beauty pada tahun 1896 yang merupakan kontribusi penting untuk estetika. Esai yang berkaitan dengan sifat dan elemen perasaan estetika berpendapat bahwa untuk menilai sesuatu itu indah, yaitu secara virtual untuk membangun cita-cita dan untuk memahami mengapa sesuatu dianggap indah memungkinkan seseorang untuk membedakan cita-cita sementara dari yang lain. Bahwa muncul dari perasaan yang lebih mendasar, relatif permanen, dan universal. Buku Santayana berikutnya adalah Interpretasi Puisi dan Agama tahun 1900. Khususnya dalam pembahasan puisi Robert Browning yang merupakan model dan jenisnya. Kutipan Georges Santayana. Keluarga. Keluarga adalah salah satu mahakarya alam. Georges Santayana, Kehidupan Nalar. Fanatisme. Fanatisme terdiri dari menggandakan upaya Anda ketika Anda telah melupakan tujuan Anda. Georges Santayana, Kehidupan Nalar. Kebahagiaan. Kebahagiaan adalah satu-satunya sanksi hidup, di mana kebahagiaan gagal, keberadaan tetap menjadi eksperimen yang gila dan disesalkan. Georges Santayana, Kehidupan Nalar. Amerika. Amerika adalah peluang terbesar dan pengaruh terburuk. Georges Santayana, Puritan Terakhir. Budaya. Budaya berada di tanduk dilema ini. Jika mendalam dan mulia itu harus tetap langka, jika umum itu harus menjadi hina. Georges Santayana, Kehidupan Nalar. Inggris. Inggris adalah surga individualitas, eksentrisitas, bidah, anomali, hobi, dan humor. Georges Santayana, Soliloquy di Inggris. Pepatah dan peribahasa. Hampir setiap pepatah bijak memiliki kebalikannya, tak kalah bijaknya untuk menyeimbangkannya. Georges Santayana, Esai Kecil. Masa lalu. Kemajuan, jauh dari perubahan, bergantung pada daya ingat. Mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya. Georges Santayana, The Life of Rason. Kehidupan. Tidak ada obat untuk kelahiran dan kematian kecuali menikmati jeda. Georges Santayana, Soliloquy di Inggris. Teori estetika Georges Santayana.
Pada tahun 1924 George Santayana menetap secara permanen di Roma. Suasananya menyenangkan bagi seorang Katolik Roma kelahiran asli yang meskipun berkembang menjadi materialis filosofis yang menganggap dunia roh sepenuhnya ideal dan tidak ada, selalu mengagumi tradisi Katolik dan klasik. 3 buku baru mengkonsolidasikan reputasinya sebagai kritikus humanis dan sastrawan, dan sisi ini diekspresikan dengan sempurna dalam sebuah novel, Puritan terakhir tahun 1935. Namun, sebagian besar energinya di tahun-tahun antar perang dihabiskan filsafat spekulatif, skeptisisme, dan keyakinan hewan. Tahun 1923 menandai keberangkatan penting dari filosofi awalnya dan berfungsi sebagai pengantar kritis dan resumi dari sistem barunya yang dikembangkan dalam 4 jilid Alam. Menjadi tahun 1928, tahun 1930, tahun 1937, tahun 1940, sebuah risalah ontologi sifat makhluk dengan konsentrasi dan penyelesaian yang tinggi. Dalam karya-karya selanjutnya, George Santayana meningkatkan statusnya sebagai seorang filsuf dengan mencapai ketepatan, kedalaman, dan koherensi teoretis yang lebih besar. Skeptisisme dan keyakinan hewan menyampaikan impor penting filosofinya lebih baik daripada volume lainnya. Ini merumuskan teorinya segera ditangkap esensi dan menggambarkan peran yang dimainkan oleh iman hewan dalam berbagai bentuk pengetahuan dalam realms of being. Masalah-masalah yang luar biasa kompleks dijelaskan dengan kesingkatan yang cemerlang. Tokoh-tokoh yang berpengaruh. George Santayana terpengaruh dengan para filsuf ontologi seperti William James, John Dewey, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer. Josiah Royce menggelepar dengan memanjakan diri, alam esensi. Dalam sistem George Santayana adalah pengetahuan pikiran yang pasti dan tak terbantahkan. Esensi adalah universal yang memiliki keberadaan atau realitas, tetapi tidak ada. Mereka termasuk warna, rasa, dan bau, serta objek pemikiran dan imajinasi yang ideal. Alam materi adalah dunia benda-benda alam, kepercayaan padanya bersandar seperti halnya semua kepercayaan tentang keberadaan pada keyakinan hewani, naturalisme. Tema dominan dari seluruh filosofinya muncul dalam desakannya bahwa materi mendahului alam lain. Filosofi seperti itu memungkinkan George Santayana untuk menerima serangan perang lainnya dengan tenang. George Santayana mengambil kamar di panti jompo Katolik dan memulai autobiografi 3 jilid, Orang dan Tempat tahun 1944, tahun 1945, tahun 1953. Ketika Roma dibebaskan pada tahun 1944, penulis berusia 80 tahun itu mendapati dirinya dikunjungi oleh longsoran pengagum Amerika. Saat ini, dia sudah tenggelam Dominations and Powers tahun 1951. Analisis manusia dalam masyarakat, dan kemudian dengan keuletan yang heroik. Karena George Santayana hampir tuli dan setengah buta, George Santayana mengabdikan diri untuk menerjemahkan puisi cinta Lorenzo de Medici. Ambra, di mana George Santayana dikalahkan oleh penyakit terakhirnya. George Santayana meninggal pada bulan September tahun 1952, beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-89, dan dimakamkan sesuai keinginannya di pemakaman Katolik Roma di sebidang tanah yang disediakan untuk warga negara Spanyol. Sekian video dari kami. Thank you for watching.
BB